Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Enda Yuda SPD MPD PhD sebagai Ketua dari kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Bahasa dan Seni dengan anggota Hendra Apriwan SSN MSN serta Juanda Putra SPD MPD. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh Universitas Negeri Padang dengan mitra Persatuan Pencak Silat Indonesia Sumatera Barat. Pengabdian masyarakat ini adalah berjudul yaitu tentang bagaimana intervensi koreografi berbasis teknologi pada pencak silat tradisi untuk meningkatkan daya saing dalam festival pencak silat seni. Latar belakang dari munculnya gagasan pengabdian ini adalah melihat sejauh ini perkembangan dari peserta pencak silat dalam setiap festival, setiap garapan pencak silatnya belum sepenuhnya menggunakan aspek-aspek koreografi. Sehingga atraktif dan baik tentang artistik dan estetika dari pertunjukan tersebut itu belum bernilai untuk menjadi suatu tontonan yang lebih menarik bagi penonton. Permasalahan adalah umumnya para mitra permasalahannya adalah kurangnya pemahaman tentang struktur dari koreografi, yaitu minimnya pemanfaatan teknologi dalam analisis gerak, keterbatasan dalam eksplorasi kreativitas, dan kurangnya pendampingan dari ahli koreografi. Maksudnya begini, bagi para tim-tim yang tampil baik dalam kategori perorangan, berpasangan, dan berkelompok di dalam sebuah festival pencak silat, sepertinya mereka secara teori belum tahu untuk bagaimana mengembangkan jurus-jurus itu menjadi sebuah yang lebih bervariasi. Mereka hanya menampilkan dari mulai persembahan sampai akhir, kadang-kadang jurusnya mungkin 2 atau 3 jurus dan terjadi pengulang-pengulang jurus. Dan bagaimana juga interval-interval yang mereka gunakan itu sama sekali masih lemah, masih kurang sehingga pertunjukannya itu menjadi monoton. Dan oleh sebab itu mereka juga selama ini para perguruan-perguruan atau sasaran itu tidak menggunakan teknologi dalam desain. Nah, jadi sebetulnya sebelum mereka menggarap, mereka perlu dulunya sebelumnya mendesain, ya, mendesain dengan menggunakan komputer bagaimana bentuk-bentuk dari formasi, bentuk teknik dari gerak atau bentuk-bentuk jurus yang akan mereka garap, dan berdasarkan desain-desain tersebutlah mereka nanti akan mengembangkan di tempat sasaran mereka, tempat latihan mereka. Nah, jadi mereka juga belum tahu bagaimana mengeksplor, ya, mengeksplorasi sebuah kreativitas yang berdasarkan suatu sumber garapan dari jurus-jurus baku yang ada di perguruan mereka masing-masing. Oleh sebab itu, nah permasalahan ini perlu kita pecahkan. Nah, kita akan mengintervensi sejauh mana kemampuan mereka untuk menyerap pengetahuan dan keterampilan koreografi dari para pengabdi dari Universitas Negeri Padang. Solusi dan luaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah, pertama adalah solusinya pemanfaatan pengetahuan estetika dan koreografi, di mana kita akan memberikan jalan keluar bagi para sasaran atau program perguruan yang di bawah naungan Persatuan Pencak Silat Indonesia DPW Sumatera Barat, yaitu bagaimana pemanfaatan pengetahuan estetika dan koreografi. Sehingga nantinya dengan pemanfaatan pengetahuan estetika dan koreografi ini mereka telah bisa
keluar dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama ini di dalam keikutsertaan mereka dalam festival. Nah, kedua adalah juga pemanfaatan teknologi dalam desain bentuk dan analisis gerak. Nah, jadi sebetulnya dengan hadirnya teknologi digital sekarang, mereka sebetulnya bisa memanfaatkan untuk membantu mereka bagaimana berkreativitas dan mereka bisa berpedoman kepada desain-desain yang telah digarap dengan teknologi tersebut. Nah, target luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah terbentuknya kemampuan penataan pencaksilat seni yang artistik dan estetis berbasis koreografi. Artinya apa? Mereka di dalam menata, baik dalam kategori perorangan, berpasang dan berkelompok, mereka telah menggunakan uh, pengetahuan koreografi dan keterampilan koreografi di dalam menata berbagai persembahannya, berbagai penampilannya, sehingga muncullah nilai artistik dan estetis dalam sebuah penampilan kategori masing-masing kategori tersebut. Target luaran lainnya adalah bahwa penatasilat mempunyai kemampuan di dalam penggunaan teknologi digital dalam mendesain bentuk gerak atau jurus dan konfigurasi. Jadi dengan adanya dengan adanya digital, teknologi digital, dan itu sedikit banyaknya membantu para seniman pencaksilat atau para pelatih pencaksilat untuk mendesain berbagai kemungkinan-kemungkinan bentuk-bentuk jurus atau bentuk-bentuk gerak jurus yang akan mereka tata, yang akan mereka rangkai menjadi sebuah struktur penampilan mereka di dalam berbagai kategori yang mereka ikuti di dalam sebuah festival. Nah, metode di dalam pengabdian masyarakat ini dalam pelatihan ini adalah intervensi koreografi berbasis teknologi. Pendekatannya kami lakukan seperti itu dalam pendekatan intervensi koreografi berbasis teknologi. Jadi bukan saja hanya semata koreografinya dalam bentuk manual, tetapi juga kami menggunakan bantuan teknologi untuk memberikan sebuah pengetahuan tersebut. Nah, metode dari tahapan pelaksanaannya adalah bagaimana kami pertama mengidentifikasi dan analisis kebutuhan dari mitra kami, yaitu pengembang koreografi, kedua adalah pengembang koreografi berbasis teknologi, yang ketiga adalah kami melakukan pelatihan dan pendampingan, yang keempatnya kami melakukan simulasi dan evaluasi kesiapan festival. Artinya apa? Setelah kami identifikasi apa betulnya yang dibutuhkan oleh mitra, setelah itu kami melakukan berbagai pengembangan koreografi berbasis teknologi. Jadi koreografi kalau perorangan, kategori perorangan, perpasangan, kelompok, apa sebetulnya koreografi yang dibutuhkan. Dan itu kan kami desain dengan teknologi. Pada tahap metodenya selanjutnya adalah kami melakukan sebuah pelatihan dan pendampingan terhadap mitra tersebut. Pada akhirnya mereka melakukan simulasi terhadap apa yang telah kami berikan dan kami evaluasi sejauh mana kesiapan mereka untuk menghadapi sebuah festival. Nah, hasil yang dicapai adalah terdapatnya peningkatan mitra di dalam menggarap pencak silat seni dengan menerapkan pengetahuan koreografi. Nah, peningkatan pengetahuan keterampilan mitra dalam mengembangkan motif gerak dari aspek tenaga, ruang, dan waktu. Adanya peningkatan pemahaman mitra dalam penggunaan teknologi di dalam mendesain koreografi pencaksilat. Terdapatnya peningkatan mitra di dalam menganalisis bentuk pertunjukan dan konfigurasi dengan teknologi. Artinya apa? Bahwa selain hasil yang dicapai pemahaman terhadap koreografi dan sebuah keterampilan, mereka juga menguasai bagaimana penggunaan teknologi untuk menunjang implementasi dari sebuah koreografi itu di dalam penggarapan penampilan seni pencaksilat baik dalam kategori perorangan, berpasangan, dan berkelompok. Nah, luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah telah kami munculkan tulisan di mass media, yaitu di Khazanah tentang bagaimana koreografi berbasis teknologi pada pencaksilat tradisi untuk meningkatkan daya saing dalam festival pencaksilat seni. Itu tajuk yang muncul di mass media Khazanah. Juga kami telah membuat sebuah video kegiatan kami di YouTube dan juga artikel di jurnal Gondang
yang berdasarkan dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan terhadap mitra kami, yaitu DPW PPSI Sumatera Barat. Nah, sekian saja mungkin dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.